Hinakaku berkata pun ku tak mampu. Salahkah ku? Jangan lama. Seakan ku bermimpi, tak bermimpi ku berdiri tanpa kaki. Salahkah ku, hinakah ku, kata pun ku tak mampu. Salahkah ku, maafkan ku hanya mampu bertumpu harap pada tangan pada kaki. Kalau nama saya, nama lengkap mungkin Dadang Heriadi. Terus nama istri saya Aisiti Jenab. Anak saya namanya Widya Septiani Ngru. Tanggal lahir Tasikmalaya 12 Januari 1970. Pekerjaan saya dulu sempat saya kerja di PLN Pro Catering Jabar. Kantor saya berada di Bandung. Nomor satu mungkin saya udah takdir dari Yang Maha Kuasa, dan yang kedua panggilan hati, panggilan jiwa untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang dari jalanan ini yang benar-benar terlantar ini. Motivasi saya mungkin satu, berkat dukungan istri. Kalau saya tidak didukung dengan istri, mungkin saya masih bekerja di PLN. Makanya istri saya lebih hebat lah, nomor satu di dunia ini berkat dukungannya. Dan kedua, mungkin saya pengen sekali lebih banyak lagi ngurus saudara-saudara kita, lebih banyak lagi yang sehatnya, yang sembuhnya gitu. Terus mudah-mudahan dengan adanya saya mendirikan yayasan ini, dengan ngurus saudara-saudara kita yang ada di sini, mungkin nanti daerah-daerah lain ada yang seperti saya, supaya apa? Nanti jangan saling lempar, jangan sampai dibuang-buang ke orang. Jangankan sekarang orang, hewan aja udah dilindungi. Ya, awal-awal ya mungkin saya sampai sekarang ini berkat dukungan istri yang tadi itu, terus keluarga juga mendukung lah gitu. Tapi kalau masalah masyarakat luar itu awal-awal kita banyak yang komplain, banyak yang nggak setuju lah awal-awal. Tapi kita dengan pendekatan, dengan sering bersosialisasi dengan mereka, bahkan saudara-saudara kita juga yang udah mulai diurus di sini, kita bawa ke masyarakat, diperkenalkan dengan mereka, itu dengan bersosialisasi dengan mereka gitu. Ya alhamdulillah di situ masyarakat juga ngerti, oh ternyata mereka itu tidak mengganggu kita, tidak menakutkan, tidak ini. Itulah alhamdulillahnya sampai sekarang masyarakat juga mendukung lah gitu. Kalau awal-awal sih benar-benar banyak, dari mulai RT-nya, RW-nya, semua lah masyarakat sekitar sini banyak yang komplain. Bahkan ini takutnya nanti mengganggu ini ternyata enggak. Bahkan sering membantu di sini juga ada pengerjaan, bikin selokan, bikin apa, ternyata saudara-saudara kita bisa membantu ngangkutin pasirnya, ngangkutin batunya. Makanya masyarakat juga sekarang udah mulai mendukung lah gitu sama kita. Kalau masalah dilegalitas kan mungkin dari tahun 2008, tapi kita ngurus 2007 udah mulai ngurus, tapi itu belum dilegalitaskan, tapi cuma ngurus-ngurusan. Awalnya Krisnanto, dan sekarang kita udah mau 2 tahun ini berjalan, sekarang udah mencari haji. Mungkin kalau kata Gus Dur, Bapak Presiden dulu, nama itu harus nyeleneh.
diri sendiri. Itu kan istilahnya mendirikan, ya istilahnya itulah awal-awal kita namanya keris nangtung itu nama yang nyeleneh supaya cepet diingat orang, cepet di ini orang lagi gitu. Awal-awal sekarang kita pengen lebih profesional lagi, lebih dimengerti orang lagi, lebih logika gitu. Makanya namanya Mentari Hati. Mentari itu kan sinar matahari pagi yang sejuk menyejukkan hati kita itu, supaya lebih mengena ke orang-orang. Mungkin awal dari mulai ngurus itu 2007 3 orang ya, Mas Rofi sama Taufik waktu itu. Terus di akta notarikal semua ada sih, struktur itu kan harus komplit dari mulai ketua, bendahara, pembina, penasihat ada dari awal kita ini untuk makan sehari-harinya. Tapi kita dengan keyakinan, kita dengan itu ya alhamdulillah, keyakinan sama yang Maha Kuasa, adanya Tuhan yang Maha Kuasa, ya alhamdulillah. Kalau kesulitan mau banyak, dari mulai awal kita kan bukan ahlinya untuk ngurus saudara-saudara kita ini. Kalau waktu itu kan saya juga sekolah dari SMA, kuliah di pertanian, kerja di PLN, tidak nyambung banget. Itulah kesulitan, emang pasti ada kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan ilmu otodidak sekarang kita udah mengerti caranya untuk ngurus saudara-saudara kita yang ada di sini. dan berharap Alhamdulillah kalau pasien dan semenjak dia diambil dari jalan sampai diurus di sini, kalau yang ngamuk-ngamuk terlalu parah itu enggak, dia selalu nurut sama kita. Ya alhamdulillah, mungkin udah takdir dari yang Maha Kuasa untuk digampangkan, dilancarkan di sini supaya tidak kita kerepotan untuk ngurus mereka. Alhamdulillah di sini tidak. Yang paling utama kita mengkhususkan di Kota Tasik dan Kabupaten Tasik aja dulu. Dalam menekat modalnya masa cinta banyak, sabar, jujur, tawakal. Rutinnya itu dari mulai kita bimbing, kita bina itu dari mulai cara untuk bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa percaya diri. Mereka itu dibimbing dari mulai belajar mandi, belajar bersih-bersih, belajar itu. Makanya ya mereka itu dibinanya itu supaya mereka lebih mandiri, bisa bekerja sendiri. Makanya di sini kita suruh nyapu halaman, suruh ngepel, suruh bersih-bersih piring, suruh masak, suruh nyuci. Itulah kegiatan sehari-hari. Paling kita kalau ada semua komplit pengurus di sini, kegiatan kadang-kadang kita keliling, lari-lari, olahraga, joget-joget. Ya kayak gitu aja kegiatan sementara ini. Bukan kita nggak mau untuk kegiatan yang lain seperti bercocok tanam, ngurusin hewan. Ya mungkin kita keterbatasan sekarang, tempat aja masih numpang di pemerintah di bekas terminal ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita punya lahan sendiri, bisa punya kebun sendiri, punya istilahnya untuk ngurusin hewan sendiri nanti. Mudah-mudahan nanti bisa gitu. Harapan saya ke depan nomor 1, mungkin saya ini pengen punya lahan sendiri, punya bangunan sendiri, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita yayasan ini bisa mandiri, bisa punya usaha sendiri, jangan sampai mengandalkan ke donasi-donasi. Itulah harapan saya ke depan nanti. Kalau udah punya lahan sendiri, punya tempat sendiri, pengen punya usaha sendiri juga. Bahkan yayasan ini pengen jadi apa istilahnya untuk bisa membantu yayasan yang lain lagi. mungkin tak terobati, namun tertolong rasa